Halo semuanya, kembali lagi di cerita horor. Ih, serem. Cerita horor kali ini episode ke-108 yang berjudul Tawa Kuntilanak. Di sebuah perumahan di kawasan Sidoarjo, 1 kilo dari alun-alun, sekitar 5 tahun yang lalu, suasananya masih seperti pedesaan. Maklum, pemilik rumah belum banyak yang menempatinya. Ditambah rumah yang ditempati Aris bersama istri dan anaknya paling pojok, yang tentunya bertetangga dengan semak belukar yang tak terawat. Rumah di depan dan di samping juga belum ditempati pemiliknya. Hari pertama Aris bersama anak dan istrinya menempati rumah itu belum membawa seluruh perabotan rumah. Aris sendiri sebenarnya merasa takut tinggal di rumah itu. Tapi gimana lagi daripada tinggal bersama mertua. Melihat anak dan istrinya, Aris merasa kasihan kepada mereka karena mereka pasti akan takut menempati rumah itu karena belum ada tetangga. Dari hasil pernikahannya, Aris dikaruniai seorang putra yang diberi nama Bayu. Bayu berumur kurang lebih 8 tahun, masih duduk di bangku SD. Bayu termasuk anak indigo yang mempunyai kelebihan indera keenam. Suatu malam menunjukkan pukul 20:10, Aris menggelar tikar di ruang tamu bersama Bayu. Bayu sudah terlelap lebih dahulu di sampingnya, sedang istrinya sudah tidur di kamar. Untuk menghilangkan rasa sepi, Aris menyalakan radio pelan-pelan. Namun, ketika Aris asyik mendengar radio, tiba-tiba terdengar suara seperti anak ayam di samping kanan rumahnya. Terasa aneh bagi Aris. Terlebih, sepengetahuannya, tetangga di kiri dan kanan dan depan rumahnya masih belum ada yang menempatinya. Karena penasaran, Aris coba memelankan volume radio dan dengan seksama mendengarkan suara tersebut. Setelah pasang telinga lebar-lebar, suara anak ayam itu semakin nyaring terdengar. Aris lama-lama menjadi merinding karena suara anak ayam itu tiba-tiba berubah menjadi suara seperti kuntilanak tertawa. Meski sudah ketakutan, Aris mencoba untuk tenang. Ia mencoba mengabaikan suara cekikikan kuntilanak itu dengan kembali mengencangkan volume radionya. Aris juga membaca doa-doa pendek sekenanya yang dia hafal. Sekitar 5 menit berlalu, Aris mematikan radionya dan memberanikan diri melihat keluar rumah. Ketika membuka pintu dan menoleh ke arah sumber suara, hampir pingsan Aris melihat sosok kuntilanak mondar-mandir di teras rumah tetangganya yang kosong. Sambil cekikikan dengan bajunya yang khas warna putih menjulur ke bawah, lantas melontarkan senyum ke arah Aris. Sontak Aris pun kaget melihatnya, dan tiba-tiba di belakang Aris disentuh oleh seseorang. Ternyata itu adalah anaknya, Bayu. Saat menghampiri ayahnya, Bayu mengatakan untuk tidak takut karena beberapa hari yang lalu Bayu sudah berkenalan dengannya. Bayu pun sudah berpesan kepada kuntilanak itu untuk tidak mengganggu keluarganya. Dan Bayu pun mengatakan bahwasanya
Kuntilanak itu pun tadi hanya ingin mengajak ayahnya untuk berkenalan. Aris hanya melongo mendengarkan penuturan putranya sebelum mereka masuk kembali dan menutup pintu. Kuntilanak itu tersenyum dan melambaikan tangan ke arah Bayu. Aris melompat masuk terlebih dulu, meninggalkan Bayu yang memang bisa berkomunikasi dan melihat makhluk kasat mata. Dan ceritanya pun selesai. Gimana teman-teman cerita horor kali ini? Ih, serem. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa nantikan episode-episode selanjutnya. Dadah.